Hey yo sob, video ini gue bikin buat orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk menjalani hidup dan yang mungkin sedang berjuang untuk melawan keterbatasan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Karena orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu, cobaan, rintangan, dan masalah yang mereka hadapi itu terasa lebih berat daripada orang-orang yang kondisi fisiknya itu normal, daripada orang-orang yang tubuhnya itu sehat dan kuat. Orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu gampang untuk dibully, dihina oleh banyak orang, karena zaman sekarang banyak orang-orang yang membuli orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, orang-orang yang memiliki kekurangan yang mungkin orang lain tidak punya dalam diri mereka. Karena orang-orang merasa diri mereka itu normal, diri mereka itu kuat, nggak punya keterbatasan, mereka akan membuli orang-orang yang memiliki keterbatasan, seperti orang-orang yang tunanetra, tunarungu, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik lainnya. Tapi di sini gue cuma mau bilang buat orang-orang yang punya keterbatasan fisik, jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Kita harus selalu berjuang dalam menjalani kehidupan. Karena di sini gue juga merasakan itu. Gue juga punya keterbatasan fisik. Gue mau bilang tunanetra juga enggak, karena kalau tunanetra itu kan buta ya. Kalau gue, mata gue cuma kabur, tapi nggak kabur biasa sih, mata gue kabur banget. Jadi kalau ngelihat itu agak-agak gimana ya, pokoknya gitulah. Jadi di sini gue berjuang untuk bertahan, untuk menjalani kehidupan gue, tapi gue nggak pernah merasa untuk menyerah. Gue selalu berusaha untuk menjalani kehidupan gue, walaupun itu berat, walaupun banyak orang yang membuli, orang yang menghina, tapi gue selalu berusaha untuk berjuang, selalu berusaha untuk bertahan. Karena apa? Karena gue masih mempunyai keluarga. Dan gimana buat orang-orang yang memiliki keterbatasan tapi tidak punya keluarga? Justru orang-orang yang seperti itu, yang mentalnya itu lebih kuat, lebih kokoh daripada orang-orang yang biasa, orang-orang yang normal. Karena orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mereka sudah terbiasa untuk menjalani kehidupan yang berat. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi mereka yang, mohon maaf, tidak normal. Maksudnya memiliki keterbatasan. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi kondisi mental mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang normal. Tapi yang gue bingung di sini, banyak banget orang-orang yang kondisi tubuhnya itu normal, tapi justru malah membuli orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dan gimana ya, mereka bukannya membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan, tapi malah menghina, membuli, dan malah menjauhkan orang-orang yang memiliki keterbatasan itu. Bukannya malah membantu mereka. Seharusnya orang-orang yang memiliki keterbatasan itu seharusnya dibantu, bukan justru dijauhkan dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka harus dibantu, mereka harus dirangkul untuk menjalani kehidupan. Karena orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu, kondisi mereka itu terburuk. Mereka bisa aja mereka di depan orang banyak itu terlihat kuat, terlihat tegar, tapi bisa aja di saat mereka sendiri itu mereka mengalami depresi, mengalami tekanan batin karena menjalani kehidupan yang berat. Jadi buat kalian yang kondisi tubuhnya normal, kondisi fisiknya itu normal, rangkul orang-orang terdekat kalian atau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk membuat mereka lebih semangat dalam menjalani hidup. Dan buat kalian yang memiliki keterbatasan, jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Karena keterbatasan fisik itu bukan halangan untuk kalian menjadi sukses. Banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik tapi memiliki talenta yang luar biasa, memiliki skill yang luar biasa, memiliki bakat yang
orang-orang normal mungkin tidak ada. Banyak banget orang yang memiliki keterbatasan itu menjadi atlet, menjadi orang terkenal dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu menjadi orang-orang yang berpengaruh di negara ini. Contohnya, gue pernah nonton di berita ada orang yang hanya memiliki satu tangan tapi menjadi atlet panah terkenal. Jadi atlet panah yang lumayan hebat, dan itu terbukti buat kita terinspirasi untuk tidak menyerah dalam menjalani kehidupan. Karena orang yang hanya memiliki satu tangan aja bisa menjadi atlet, kenapa kita yang normal nggak bisa melakukan itu? Dan kenapa buat kita yang memiliki keterbatasan fisik, mungkin keterbatasan lainnya itu, tidak bisa melakukan hal yang sama dengan orang itu? Bukan cuma orang itu yang menjadi sukses dengan hanya memiliki keterbatasan. Banyak banget orang-orang yang menjadi sukses walaupun keterbatasan fisik mereka memiliki keterbatasan fisik. Contohnya ada orang yang tidak memiliki kaki, mohon maaf, kakinya dua-duanya tidak ada, cuma memiliki dua tangan, tapi tidak memiliki dua kaki. Tapi dia tidak menyerah dalam menjalani hidupnya, dia tidak menyerah dalam berjuang untuk menjalani kehidupan. Bahkan orang ini bisa membawa mobil walaupun tidak mempunyai kaki. Gimana menurut kalian? Orang yang tidak mempunyai kaki bisa membawa mobil, karena kan kaki dibutuhkan untuk membawa mobil, misalnya menginjak rem, menginjak gas, dan mengendalikan mobil itu. Dan orang ini tidak mempunyai kaki tapi bisa membawa mobil, kan hebat. Orang ini bernama Muhammad Hikmat. Dia bisa mengendarai mobil dengan hanya menggunakan dua tangan, tidak menggunakan kaki, karena dia tidak mempunyai kaki. Gue nggak maksud menghujat orang ini, tapi justru gue kagum sama orang ini karena bisa menginspirasi banyak orang dengan kehebatan dia. Dia bisa mengendarai mobil walaupun tidak mempunyai kaki. Kalian penasaran gimana videonya? Ini dia videonya, tapi video ini gue ambil dari salah satu acara TV yang ada di Trans 7, dan ini video lama sih, tapi gue cari buat menginspirasi kalian supaya kalian bisa terinspirasi dari orang ini. Ini dia videonya, check it out. Macet. Iya. Lo bisa nyetir mobil? Bisa loh. Hah? Oh bisa. Ya gue kenal Hikmat kan ini. Iya. Lo bisa nyetir mobil? Lo gimana caranya? Hah? Lo bisa nyetir mobil? Ada di sulap loh pokoknya. Hah? Pakai alat lagi aku bisa. Oh, ih keren lah. Lo lihat deh. Lo bisa turun dulu yuk. Itu gimana caranya sih nyetir mobil itu? Itu Lihat deh. pakai alat Hah? bantu ya? Pakai alat sendiri. Lo lihat deh. Jadi lo nyetir mobil dari Bandung. Iya, dari Bandung. Ini mobilnya bukan Matic ya, Matic. Matic. Jadi lo cuman ini untuk ngegas, ini untuk ngerem. Keren. Hebat lo, Mat. Gue nggak nyangka lo. Sorry ya, Iya, telat nih dari iya. Bandung macet banget. Iya, Iya, emang iya, dari Bandung deketin jarang deh. macet. Sekarang macet banget nih. Oke, sekarang mati gue matiin ya. Iya, boleh. Oke. Oke sob, gimana menurut kalian video tadi? Keren kan orang itu? Walaupun dia tidak mempunyai kaki, tapi dia bisa mengendarai mobil. Orang-orang yang mempunyai kaki aja mungkin susah dalam mengendarai mobil. Walaupun mereka misalnya kendalanya kaki sakit atau mungkin terkilir, pasti tidak bisa dalam mengendarai mobil. Nah ini tidak mempunyai kaki, tidak memiliki kaki, tapi dia bisa mengendarai mobil dengan jarak yang cukup jauh. Gue kagum sama orang ini karena dia bisa melawan keterbatasan dia dan membuktikan kepada banyak orang kalau keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk kita dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani hidup yang berat ini. Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk kita
untuk membuktikan kepada orang-orang banyak kalau kita bisa dalam menjalani hidup ini. Kita bisa untuk membuat orang-orang lain itu bangga. Dan bukan cuma itu kelebihan dari Muhammad Hikmat ini, tapi dia walaupun tidak mempunyai kaki, tapi dia bisa break dance, suatu skill yang sungguh luar biasa buat orang-orang yang tidak mempunyai kaki seperti dia. Karena orang-orang yang punya kaki saja mungkin sulit untuk melakukan break dance, karena break dance itu membutuhkan skill yang mumpuni. Karena tidak sembarang orang yang bisa melakukan break dance. Gua aja punya kaki tapi sulit buat break dance. Gue pernah belajar sih break dance tapi susah. Tapi dia tidak punya kaki bisa untuk melakukan break dance. Kalian penasaran gimana videonya? Ini dia, check it out. Kasih lagu break dance atau apa coba? Nah, gimana menurut kalian sob? Keren kan? Orang yang punya keterbatasan fisik aja bisa melakukan hal itu. Orang-orang yang kondisi fisiknya normal mungkin tidak bisa untuk melakukan hal itu, tapi dia yang punya keterbatasan fisik itu bisa melakukan hal itu. Dan Hikmat ini walaupun dia punya banyak talenta, dia punya banyak bakat, tapi dia tidak sombong. Dia terus berjuang dalam menjalani hidup untuk tidak menyusahkan orang lain. Karena moto hidupnya dia itu, walaupun hidupnya dia susah, tapi dia tidak mau menyusahkan orang lain. Mau dengar gimana moto hidupnya dia? Ini dia videonya. Check it out. Moto hidup saya itu, jadi biarpun hidup saya susah, tapi saya jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu. Oke sob, itu tadi moto hidup dari Hikmat ini, dari Muhammad Hikmat ini. Gimana? Kalian pasti kagum sama orang ini. Sama, gua juga kagum sama orang ini. Orang-orang yang seperti ini yang bisa membuat negara kita menjadi lebih maju, menjadi lebih sukses. Karena apa? Karena semangat hidup mereka yang sangat tinggi. Jadi buat kalian yang punya keterbatasan, jangan pernah malu dengan keterbatasan fisik kalian. Teruslah berjuang dalam menjalani kehidupan kalian. Tunjukkan bakat kalian. Walaupun kalian memiliki keterbatasan, tapi pasti kalian punya kelebihan, punya bakat. Tunjukkan itu pada orang banyak. Seperti Hikmat tadi, dia walaupun punya keterbatasan, tapi dia punya banyak talenta. Karena gini, Tuhan menciptakan manusia itu dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin kalian punya keterbatasan, tapi pasti ada kelebihan, banyak kelebihan. Dan begitu juga dengan orang lain. Orang lain yang mungkin kondisi fisiknya normal, tapi pasti punya kekurangan sendiri, punya kelebihan juga sendiri. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sama, punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi buat kalian yang punya keterbatasan, jangan pernah malu dalam menjalani kehidupan kalian. Kalian juga bisa sukses dengan usaha kalian sendiri. Tunjukkan pada orang-orang kalau kalian bisa sukses dengan dengan usaha kalian sendiri. Dan jangan pernah malu untuk menjalani kehidupan dengan keterbatasan kalian, tapi banggalah dengan diri kalian sendiri. Karena Tuhan sudah menyiapkan rencana indah untuk kita semua. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang cerah untuk orang-orang yang mau berusaha dalam menjalani kehidupan. Gua punya keterbatasan, tapi gua gak pernah menyerah. Gua selalu berusaha untuk menjalani kehidupan. Contohnya seperti sekarang, gua
nggak bisa kerja, tapi gue terus berusaha untuk mencari uang lewat YouTube ini. Walaupun YouTube gue masih sunyi sih, tapi gue terus berusaha, terus berjuang untuk mencari penghasilan dari YouTube, untuk mencari rezeki sendiri, tidak mau menyusahkan orang lain. Karena walaupun hidup kita susah, kita tidak boleh menyusahkan orang lain, kita tidak boleh tergantung dengan orang lain. Karena hidup kita, diri kita, kita sendiri yang atur, kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan saudara kita, tapi kita sendiri. Jadi jangan pernah malu untuk menunjukkan apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya dalam diri kalian. Terus berjuang, terus berusaha, terus menunjukkan apa yang kalian punya, menunjukkan apa bakat kalian kepada banyak orang. Sebenarnya bukan cuma Muhammad Hikmat dan atlet panah yang punya satu tangan itu yang memiliki keterbatasan, tapi punya banyak kelebihan. Ada banyak sekali orang-orang yang punya banyak kekurangan tapi juga punya banyak kelebihan di negara kita ini. Tapi nggak bisa gua tunjukin satu persatu. Yang jelas contohnya hanya dari Muhammad Hikmat itu dan atlet panah tadi. Walaupun yang atlet panah itu gua nggak punya videonya, tapi setidaknya dari Muhammad Hikmat ini, dari video Muhammad Hikmat ini kita bisa belajar untuk tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupan kita. Karena dia saja yang tidak punya kaki bisa berjuang untuk menjalani hidup, apalagi kita yang punya kaki, punya tangan, dan lain sebagainya. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena jika kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan yang jauh lebih dari apa yang kita punya sekarang. Dan untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, Tuhan akan membalas kesabaran mereka, membalas penantian mereka itu dengan kebahagiaan di masa depan. Jadi buat kalian, jangan pernah menyerah. Gua nggak pernah berhenti untuk bilang jangan pernah menyerah, karena suatu saat nanti pasti kalian akan memetik buah dari kesabaran kalian, memetik hasil dari ketekunan kalian dalam menjalani kehidupan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di konten kali ini, karena gue di sini cuma mau membagikan motivasi buat kalian supaya kalian bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. Karena ingat, keterbatasan tidak menjadi halangan untuk kita untuk mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu kita sendiri yang capai, bukan orang lain. Oke, gua Nathan, gua pamit. Shalom, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam dari Manado, orang semua bersaudara. Bye.